kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami mau dengar apa yang jadi kekuatan buat kami. Kami nggak mau jadi orang yang gagal, karena kami punya Tuhan yang nggak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami percaya kegagalan yang sedang menimpa kami bukan akhir dari segalanya. Justru kami belajar kegagalan ini, kami belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Kami bukan hidup dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam ya. Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah putus pengharapan ya, selama masih ada nafas berarti ada pengharapan. Malam ini ya saya akan berkhotbah tentang bagaimana sukses di atas proses. Nah, biasanya orang itu gagal ya di atas proses ya, terpuruk di atas proses. Tapi kita mau belajar malam ini, kita harus sukses di atas proses. Karena hidup ini bukan tentang cerita hidup kita. Kita memang mengalami proses, tapi sekali lagi hidup itu tentang ceritanya tentang Tuhan. Kalau Tuhan berdiri di atas proses kita, maka kita pasti jadi orang yang sukses. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini saudara jangan pernah takut ya. Setiap hari jangan lupa loh menyanyi, bersorak-sorak, bermazmur. Bernyanyi, bersorak-sorak, bermazmur, itu bagian orang benar. Nah, Yesaya 42 ayat 13 sampai 14, yuk kita baca. Yesaya 42 ayat 13 sampai 14. Bagaimana kita tahu kalau kita ini punya Tuhan ya? Daud berkata, aku tidak akan goyah, aku selalu memandang ke Tuhan yang ada di sebelah kananku. Nah, kita belajar bagaimana kita hari ini proses. Proses itu kita pasti sukses. Kenapa? Karena Yesaya 42 ayat 13-14 yang berkata, Tuhan akan keluar berperang seperti pahlawan. Kita ini punya pahlawan. Saudara jangan pikir hidupmu hari ini terpuruk, saudara selamanya. Enggak. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Saya percaya hari-hari ini tidak ada orang yang takut ketika saudara mengenal Tuhan. Tuhan itu bukan diam. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan tidak cuci tangan, tidak lepas tangan atas setiap proses kehidupan saudara dan saya. Bahkan hari ini ada berita sukacita. Nah, aku lagi berperang buat kamu. Aku lagi bertempur dan aku yang akan membuktikan kepahlawananku. Saudara, kalau kita punya pahlawan yang hebat, hari ini di tengah masalah yang hebat, di tengah proses yang hebat, saudara kira-kira kita keluar sukses tidak? Jelas. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertempur, Tuhan yang besar akan membuktikan kepahlawanannya. Mungkin kita hari ini nggak punya bukti baik, nggak apa-apa. Kita mungkin nggak punya bukti untuk dasar berharap semuanya akan menjadi baik. Kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya bukti apa-apa. Tapi satu hal, saudara percaya bahwa kalau Tuhan berperang, Tuhan bertempur buat saudara, maka Tuhan yang akan membuktikan kepahlawanannya. Saudara dan saya hari ini, saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu membuktikan bahwa Dia pahlawan kehidupan kita. Mungkin kita tidak lihat orang lain bisa tolong kita. Kita tidak lihat kemampuan kita bisa keluar dari jerat masalah. Tapi kalau Tuhan sang pahlawan membuktikan kepahlawanannya, maka saudara yang hari ini terpuruk-ruk akan bangkit kembali. Orang yang gagal pasti berhasil. Siapa yang membuktikan keberhasilan buat saudara dan saya? Tuhan yang besar. Hari ini jangan pernah takut. Saudara jalani proses, jalani aja. Ada banyak orang yang hari ini ya, konseling beberapa orang, Bu, rata-rata sudah mau give up, rata-rata mau menyerah. Saudara percaya
Kalau kita menyerah, berarti kita tidak akan lihat hari esok. Tapi kalau kita berserah, maka kita pasti melihat hari esok. Saudara percaya kita pasti melihat hari esok. Jangan pernah menyerah. Berserah aja. Menyerah juga tidak ada solusi, tidak ada jaminan hidup kita jauh lebih baik. Tapi waktu kita berserah, orang berserah itu gimana? Menjatuhkan. Orang berserah itu menjatuhkan, ya sudah jatuh sepenuhnya. Jangan jatuhnya ditahan-tahan terus. Ya, banyak orang hari-hari ini berserahnya itu jatuhnya ditahan, nahan dengan kekuatan kita, sehingga kita lama-lama capek. Kalau sudah jatuh, ya sudah berserahlah total. Toh jatuhnya di dalam anugerah Tuhan. Kira-kira saudara jatuh bangkrut dalam anugerah Tuhan? Tidak jelas. Saudara bukan jatuh bangkrut tanpa ada anugerah Tuhan. Makanya kita hidup ini ada anugerah, ada tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Itu anugerah saudara. Anugerah pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Jadi sekali lagi, waktu saudara jatuh, jatuhkan aja hidup kita dengan berserah penuh. Kenapa? Karena waktu kita berserah penuh di dalam anugerahnya Tuhan, percayalah Tuhan yang akan membuktikan kepahlawanannya. Tuhan akan berperang, bertempur buat saudara, sehingga ketika kita jatuh, kalau Tuhan yang membuktikan kepahlawanannya, saudara tidak akan jatuh roboh dalam bencana, tapi jatuhnya untuk bangkit kembali. Amin. Nah, malam ini saya akan lihatkan bagaimana kunci sukses di atas proses yang dialami Ayub. Ayub itu orang yang sukses dengan prosesnya. Banyak orang tidak sukses dengan prosesnya, terutama ketika prosesnya bertambah berat, prosesnya bertambah rumit, prosesnya bertambah sulit harus jalani, sehingga saudara mulai menyerah. Tapi orang yang sukses seperti Ayub di tengah proses, ya, Ayub ini orang yang sukses pada saat di atas prosesnya. Kenapa? Karena satu hal, dua hal, tiga hal nanti kita bahas. Yuk kita baca. Ya, kita baca di Ayub 23 ayat 10 dan Ayub 42 ayat 2. Apa rahasia bisa sukses di atas prosesnya? Apa rahasia Ayub? Kita belajar sama-sama, dan ini akan jadi rema buat kita, supaya yang saudara tahu, yang saudara lihat itu bukan hanya masalah bangkrut, masalah suami selingkuh, istri tidak berubah, anak tidak berubah. Saudara, yang kita lihat hari-hari ini adalah Tuhan. Yang kita lihat itu satu fokus kita hanya Tuhan. Nah, Ayub melakukan ini. Yuk kita baca. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang membuat Ayub itu sukses di atas proses yang membuat secara manusia tidak mungkin ada orang kuat di zaman now, ya, yang anaknya habis semua, hartanya habis, kesehatannya hari ini juga diproses, istrinya juga tidak setia, tidak mendukung dia. Saudara, kira-kira ada orang tidak sekuat Ayub? Kalau karena tidak mengubah mindset apa yang dia tahu dari Tuhan, pasti Ayub itu jadi orang yang marah paling besar. Kenapa? Karena Ayub itu orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur. Orang sudah sempurna rasanya, baiknya sempurna, responnya sudah benar, prosesnya babak belur. Ketika Ayub bisa berespon dengan benar, apa yang membuat dia tetap sukses? Nah, ini yang diketahui Ayub. Kalau setiap orang punya pikiran seperti Ayub, ya sudah, Tuhan kan tahu jalan hidupku. Ya, masalah ini ya Tuhan tahu jalan hidupku, ini cuma ujian supaya aku timbul seperti emas. Maka waktu kita hari ini ngalami proses yang berat, saudara, pikiran saudara apa? Bukan hancur, pikiran saudara bukannya masalah ini akan membawa hidupku semakin rugi, semakin buntung, tapi pikiran kita seperti pikiran Ayub. Tuhan, aku tahu. Apa yang saudara tahu dari Tuhan malam ini akan membuat prosesmu sukses. Kita akan sukses di atas proses, ya. Saudara percaya kita pasti jadi orang yang sukses di atas proses ketika
kita punya pikiran yang sama dengan Ayub. Apa pikiran yang dia kenal dari Tuhan? Tuhan itu tahu kok jalan hidupku. Sekalipun babak belur, ini cuman ujian supaya aku timbul seperti emas. Saudara, kalau kita semua anak-anak Tuhan kenal cara tuh seperti Ayub mengenal Tuhan, saudara, tidak ada orang yang terpuruk, tidak ada orang yang marah sama Tuhan. Malah orang akan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, ternyata aku mengenal bahwa Engkau tahu jalan hidupku. Ujianku walaupun kelihatan masalahku babak belur, ini cuman proses, dimana proses supaya aku timbul seperti emas. Jadi aku tetap hari ini akan menyelesaikan ujianku sampai akhir. Aku tidak akan pernah mundur, aku justru akan terus menjalaninya bersama Tuhan, karena ini baik bagiku. Saudara kenal Tuhan itu Tuhan siapa? Kalau kita cuman kenal Tuhan sebagai mesin ATM, satpam, center class, begitu saudara hari ini doa untuk berkat ATM-nya ndak bisa digunakan, saudara akan marah sama Tuhan. Saudara akan stres, kenapa ya ATM ini kok ndak bisa dipakai? Padahal Tuhan, saya sudah mengampuni, saya sudah berdoa, passwordnya sudah saya lakukan, tapi kok ATM-nya ndak bisa transfer ya Tuhan, ndak bisa dipakai. Jujur, kalau orang hanya mengenal Tuhan sebatas mesin ATM, maka dia pasti akan gagal timbul seperti emas. Tapi kalau kita hari ini tahu, kenal Tuhan, tahu Tuhan siapa, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Semua ini hanya ujian untuk kebaikanku timbul seperti emas. It's okay. Saudara akan berkata sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang penting tidak ada ruginya kok. Berproses sama Tuhan itu tidak ada ruginya. Semuanya untuk kebaikan saudara dan saya, supaya kita timbul seperti emas. Ketika kita tahu jalan siapa Tuhan kita mengenal, maka hidup kita tidak akan takut lagi. Jalani ujian dengan baik. Saudara hari ini yang lagi diuji masalah keuangan, sudah ngucap syukur aja. Memang ini masa yang sukar. Saudara tidak perlu tanya Tuhan gimana. Yang pasti ya lagunya apa? Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara sedang diuji loh respon saudara. Tetap percaya enggak? Orang benar lagi ngalami ujian akhir. Ayub 42 ayat 2 yang berkata, aku tahu. Nah, apa yang dikenal Ayub dari Tuhan? Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara percaya kalau setiap kita yang malam ini ikut live, saudara kenal Tuhan dengan benar, saudara tahu Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan mundur. Kita pasti maju pantang mundur, maju tak gentar. Menghadapi proses apapun, kita tetap semangat, kita tetap kuat. Kita pasti sukses di atas proses. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu dengan benar. Apa yang saudara tahu? Tuhan, aku hari ini tahu bahwa aku punya Tuhan yang tahu jalan hidupku. Kalaupun ini ujian dengan masalah, itu kebaikanku timbul seperti emas. Tuhan, aku kenal bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Berarti Tuhan itu pakarnya mujizat sejati. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, saudara tidak sanggup, tidak apa-apa. Saudara hari ini tidak sanggup melakukan apa-apa, sudahlah. Saudara kalau tidak bisa melakukan apa-apa, masa sih berdoa lipat tangan aja tidak bisa? Kan tidak mungkin. Saudara masih punya kekuatan doa. Orang mungkin berkata, Bu, saya sudah tidak sanggup melakukan apa-apa buat rumah tangga saya. Sudah saya lakukan berbagai macam usaha termasuk doa puasa. Tapi hasilnya makin parah, Bu Eli. Makin saya doakan puasai, suami saya makin tidak pulang. Saudara, mungkin hari ini kita walaupun sudah setia sama Tuhan, kita tidak sanggup loh melakukan segala sesuatu, mengubah keadaanmu menjadi baik. Saudara tidak sanggup. Saudara tidak sanggup mengubah suami saudara
mengubah anak-anak yang sudah didoakan bertahun-tahun, mengubah istri, mengubah keadaan ekonomi, keuangan, sakit, penyakit, kanker. Kita mungkin bukan dokter yang sanggup ya hari ini untuk menyembuhkan sakit kita, walaupun dokter kalau tidak sanggup. Tapi apa yang jadi pemikiran Ayub? Ayub kenal, Ayub tahu dia berjalan dengan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau dalam mindset kita kenal, kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka kita yang tidak sanggup apa-apa, saudara juga tidak akan takut. Ya, saudara tidak akan takut. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Apa yang saudara kenal dari Tuhan, itulah yang menentukan kesuksesan kita di atas proses. Semakin kita cuma tahu Tuhan satpam, ATM, center class, semakin kita tidak jadi orang benar yang sukses. Coba saudara tahu kalau kita cuma kenal Tuhan sebagai satpam, begitu kita berdoa, Tuhan jagai ya Tuhan usahanya bangkrut, marah enggak sama Tuhan? Kita mungkin berdoa, Tuhan jagai aku supaya aku hari ini hidup ya Tuhan, punya suami, jagai suamiku, suaminya selingkuh, jagai istriku, istrinya kabur, jagai anak-anakku, anak-anak malah berontak. Kalau kita cuma taunya Tuhan sebagai ATM, center class, dan hari ini satpam, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan, 3 hal yang membuat sukses di atas proses, yaitu kita kenal, kita tahu bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup saudara. Itu yang kita tahu. Kalaupun ada ujian, itu hanya timbul seperti emas. Yang kedua, Tuhan itu kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan itu punya rencana yang tidak pernah gagal. Berarti di tengah rencana kita yang gagal, tetap akhirnya pasti akan berhasil. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kalau kita tahu 3 hal ini dan ini jadi pemikiran kita, maka hari-hari ini kita akan semakin kuat. Tuhan tidak apa-apa. Tuhan tahu kok ya jalan hidup rumah tanggaku, jalan hidup anak-anakku. Tuhan tahu jalan hidup rumah tanggaku akan dibawa kemana. Walaupun orang dunia berkata hancur, keuanganku akan hancur, tapi sekali lagi aku tetap percaya. Kalau aku hari ini mengalami keadaan yang sulit, Tuhan tahu kok jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup keuanganku, rumah tanggaku, anak-anakku, suamiku, semuanya Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan hari ini ujian aku terima dengan berbesar hati. Semuanya hanya timbul seperti emas, dan aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku tahu rencanamu tidak pernah gagal. 3 hal ini jadi mindset dalam pikiran kita, maka kita akan melihat apa yang menjadi kesuksesannya Ayub itu juga akan sukses. Saudara dan saya juga akan sukses kembali 2 kali lipat. Bahkan lihat kebahagiaan sampai 4 keturunan anak cucu hidup bahagia. Hari-hari ini siapa yang pingin membuka masa depan buat anak cucu kita, bukan dari uang yang kita kumpulkan, tapi sekali lagi bagaimana kedekatan kita menyelesaikan prosesnya Tuhan, itu akan membuka berkat masa depan buat anak cucu kita. Ayub bonyok, Ayub babak belur, tapi lewat Ayub anak cucu sampai 4 keturunan itu diberkati saudara. Ayub sedang membuka masa depan buat anak cucunya. Tanpa proses mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi Ayub begitu sukses di atas proses, dia sukses sampai anak cucunya. Saudara dan saya hari ini yuk semuanya semangat. Jangan loyo, jangan 5L, lemah, lesu, letih, lemas ya, lunglai. Nggak boleh saudara. Orang benar nggak boleh 5L. Nanti 5L lolak-lolok saudara ya. Tapi kita hari ini harus semangat.
Saudara harus kenal siapa Tuhan. Umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan aku. Umatku hancur karena kurangnya pengenalan akan aku. Malam ini kita belajar kunci suksesnya Ayub di atas prosesnya. Itu karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal bahwa Tuhan yang dia sembah hari ini yang menyertai saudara dan saya. Tuhan yang tahu jalan hidup. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal. Kita lihat satu persatu. Bagaimana hari ini jangan takut ya. Kita percaya. Yang saya simpulkan, Ayub itu sukses di dalam pemurniannya, timbul seperti emas. Ayub sukses di dalam kemampuannya Tuhan untuk memulihkan 2 kali lipat ya. Ayub sukses juga dalam rencana Tuhan, hidup bahagia sampai 4 keturunan. Saudara dan saya hari ini kejar yang namanya pemurniannya Tuhan, kesanggupannya Tuhan, dan rencananya Tuhan. Nah, kita lihat satu persatu. Setelah itu kita selesai ya. Makanya orang itu tidak bisa hidup hari ini ya sawang sinawang. Tadi saya juga diceritai bagaimana ada seorang pengusaha yang sukses ya. Ketika tiba-tiba ada produknya yang terkontaminasi, hanya random diambil, semua proyek di depan itu di-cancel semua. Lihat ya saudara, stresnya orangnya luar biasa. Katanya sampai ratusan kontainer itu semuanya di cancel saudara. Itu uang berapa ya? Hitung-hitung tadi mungkin bisa triliun ya, mungkin bisa ratusan miliar. Saudara bayangin uang yang sudah di depan mata ratusan miliar, triliun itu di cancel, dikembalikan. Saudara bisa bayangin yang jadi pemiliknya, teman saya bilang, stresnya luar biasa. Stres, bukan hanya stres, tidak pernah ada, hanya sampel random. Kok bisa yang random ini yang justru produknya itu gagal saudara. Makanya hari ini kita ini nggak pernah tahu saudara, kehidupan ini seperti apa. Ayub yang asalnya mulanya hidup bahagia, tidak ada angin, tidak ada pemberitahuan. Yang namanya badai itu tidak permisi dulu ya. Kalau badai permisi dulu, bulan depan aku akan datang badai keuangan rumah tangga, semuanya pasti persiapan saudara. Tapi senyatanya ini sekonyong-konyong. Siapa yang tahu ratusan miliar, triliun hanya sekejap di cancel semua sampai tahun depan. Saya percaya bukan hanya ratusan miliar, triliun itu saudara. Kira-kira pengusaha yang punya proyek ini stres enggak? Stres saudara. Bayangin sampai kapan proyek ini bakal dibatalin, digagalin, tender-tendernya semua, order-order di cancel semua. Sampai kapan? Nggak ada orang yang tahu saudara. Tapi satu hal hari ini, kalaupun hari-hari ini kita ngalami keadaan yang tersulit sekalipun, saudara percayalah, hari ini kita masih punya Tuhan. Jangan pernah takut. Proses sedang terjadi, tapi kita belajar dari prosesnya Ayub. Dia tetap sukses di atas prosesnya, dan waktu dia sukses, dia sedang membuka masa depan buat anak cucunya. Tidak ada kata rugi ketika kita mau setia dengan prosesnya Tuhan, karena jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Orang yang sukses itu akan diberikan kepercayaan yang besar. Makanya sebelum diberi kepercayaan yang besar, ada ujiannya dulu. Harus timbul seperti emas, baru Tuhan itu bisa percaya. Banyak orang mengaku, aku percaya Tuhan Yesus, aku bernubuat demi nama Tuhan Yesus, aku menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan Yesus, aku berkhotbah demi nama Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaannya hari ini, Tuhan percaya saudara enggak sudah sebagai orang benar yang timbul seperti emas? Enggak banyak orang yang dipercaya Tuhan, enggak banyak orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena rata-rata ketika kita mau diproses timbul seperti emas, saudara marah. Makanya jangan hanya kenal Tuhan sebagai mesin ATM, center class, dan satpam. Saudara akan kecewa. Tapi kenalilah Tuhan bahwa dia sudah tahu jalan hidup.
bonyok Bu Eli, enggak apa-apa. Kalau Tuhan tahu jalan hidup saudara enggak akan bonyok selamanya. Bu Eli bangkrut enggak apa-apa. Tuhan itu sanggup kok melakukan segala sesuatu, bahkan rencana Tuhan enggak pernah gagal. Rencana kita boleh babak belur, kacau balau, tapi satu hal, rencana Tuhan enggak pernah gagal. Rencana Tuhan selalu ada di atas rencana kita. Makanya kalau kita lagi ngalami masalah yang berat, itu berarti Tuhan sedang mengubah rencananya di atas rencana kita. Nggak usah takut. Kalau rencana Tuhan ada di atas rencana kita, berarti Tuhan itu sudah sediakan yang jauh lebih baik. Kita manusia terbatas. Rencana kita juga terbatas. Tapi kalau kita berjalan dengan rencana Tuhan, Dia Tuhan yang tidak terbatas, unlimited, maka kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana di Mazmur 68 ayat 20. Nanti kita lihat ya, kalau Tuhan itu tahu jalan hidup saudara. Hari ini tenang aja, tenang, jalani kesusahan sehari cukup sehari, sudah. Itu jalan hidup orang hari ini, orang benar. Kemalangannya banyak, makanya jalani kesusahan itu jangan borongan ya. Jangan diambil semua. Tuhan, bulan depan gimana? Tahun depan gimana? 2 tahun ke depan gimana? Nah, ini namanya kesusahannya diambil borongan semua, sehingga saudara melebihi, pinternya melebihi Tuhan, sok tahu, sok hebat ya. Padahal kita ini tidak tahu, 1 jam ke depan aja tidak tahu. Makanya Tuhan beri batasan. Jangan ambil beban itu borongan. Sudah, kamu ini sudah terbatas. Kemampuanmu manusia cuma terbatas, tapi sok hebat. Yang namanya beban bulan tahun depan semua diambil, dipikiri gimana. Lawang kita ini tidak jauh lebih hebat dari Tuhan. Tuhan itu sudah berkata, "Nah, aku tahu jalan hidupmu. Jadi jangan ambil beban itu borongan. Beban itu 1 hari cukup, 1 hari sudah. Kemampuanmu itu tidak boleh lebih dari 1 hari. Mikiri besok urusannya bersama Tuhan. Hari ini jalani aja. Sudah, 1 hari cukup 1 hari." Ayatnya di Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Saudara dan saya hari ini jalani 1 hari cukup 1 hari, karena hari demi hari Tuhan menanggung. Berarti Dia mau menanggung buat saudara dan saya. Yang jadi pertanyaannya, kita ini sukanya bukan hari demi hari, tapi tahun demi tahun sudah direnungi. Tuhan berkata, "Nak, sudahlah, hari demi hari aku menanggung bagimu. Aku ini keselamatan." Tangkap ya, itu yang pertama. Kalau Tuhan tahu jalan hidupmu, maka Tuhan itu yang akan menanggung kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jalani bersama Tuhan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, itu tadi yang saya beri gambaran. Kalau kita sudah jatuh, ditimba tangga 1, tangga 2, babak belur, saudara jangan sampai pakai kekuatan. Sudah babak belur, pakai kekuatan sendiri. Kuat enggak? Tapi waktu babak belur, saudara tahu kita jatuh di dalam tangan yang menopang. Saudara enggak akan tergeletak. Saudara jatuhkan aja. Toh ada tangan. Hari ini apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena kita jatuh dalam anugerah tangan Tuhan yang menopang tangan kita, sehingga kita percaya bahwa hari-hari ini kita tidak akan tergeletak. Kita pasti bangun kembali. Makanya hari ini yang kedua, yaitu ketika Tuhan tahu jalan hidup saudara, maka selain Tuhan menanggung, Tuhan juga menopang. Saudara percaya Tuhan lagi menopang hidup saudara, sehingga saudara tidak akan tergeletak, tapi akan bangun kembali. Jadi yang pertama Tuhan menanggung, Tuhan menopang. Yang berikutnya kita buka Matius 8 ayat 26. 2 poin lagi kita selesai. Saya juga ngantuk, besok saya harus
pelayanan ke Jakarta juga. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita kenal Tuhan, tahu jalan hidup kita, mengapa kita takut? Mengapa kita kurang percaya? Badai pasti berlalu dengan teduh sekali. Hari ini percayalah, kalau kita tahu Tuhan itu tahu jalan hidupmu, maka saudara tidak akan pernah hidup dalam keterpurukan. Sudah katakan tiap hari, Tuhan, Engkau menanggung kesusahanku sehari, cukup sehari. Beres semuanya. Tuhan, Kau menopang kejatuhanku. Aku jatuh di dalam anugerah-Mu. Aku bukan jatuh tergeletak, tidak ada tangan yang menopang. Saudara, kalau misalnya saudara lihat anak saudara lagi belajar berjalan, ya kayak cucu saya sekarang mulai belajar jalan. Saudara percaya, dia satu langkah, kita sudah jaga-jaga enggak dengan tangan kita. Saya juga takut jatuh, jelas. Waktu dia belajar merambat, walaupun saya tahu yang namanya tataan untuk dia menginjak itu tidak bakal sakit, kalaupun jatuh tidak bakal sakit. Itu pun masih diproteksi dengan tangan saya. Tangkap ya, seperti itulah gambaran Tuhan. Orang fasik tanpa dia sadari, dia sedang berjalan di tempat yang licin, yang sewaktu-waktu jatuh dan hancur. Tapi buat kita, saya bisa bayangin waktu saya jaga cucu saya, iya ya, ternyata kita jalannya seperti cucu saya, jalannya belajar jalan, tetap masih dikasih alas. Itu pun kalau jatuh tidak akan sakit, tidak akan kepalanya bonyok, masih ditambah perlindungan tangan saya yang jagai dia. Nah, gambaran itulah Tuhan sedang menjagai saudara. Kalau dia tahu jalan hidupmu, maka Tuhan menopang, Tuhan menanggung, bahkan Tuhan meredakan badai menjadi teduh sekali. Itulah jalan hidup. Kalau Tuhan sudah tahu jalan hidup, Tuhan berkata malam ini, nak, tenang aja ya nak, aku kok yang nanggung jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Tenang ya nak, Tuhan juga lagi menopang. Tenang, aku menopang engkau saat engkau ada di dalam kejatuhanmu. Hari ini engkau perusahaanmu jatuh, usahamu jatuh, rumah tanggamu jatuh. Tenang, tenang. Engkau tidak akan hancur. Kenapa? Karena masih ada tangan Tuhan yang menopang. Hari ini engkau ngalami badai, Tuhan berkata, tenang nak, jangan takut, jangan kurang percaya. Tuhan itu meredakan badai menjadi teduh sekali. Itu jalan hidup yang harus kita lewati. Ujung-ujungnya reda, ujung-ujungnya nanti kita akan melihat hari esok yang luar biasa. Ujung-ujungnya pasti bangun kembali. Saudara dan saya tidak usah takut ya, jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Jangan khawatir akan hari esok, karena setiap apa yang saudara khawatirkan Tuhan itu sudah sediakan. Jadi tidak usah takut. Jadi 3 hal ya, Tuhan itu menanggung, Tuhan menopang, dan Tuhan meredakan badai. Kalau Tuhan tahu jalan hidup, semuanya pasti reda, semuanya pasti ditopang, semuanya pasti akan ditanggung. Saudara, kalau Tuhan nanggung kesusahan saudara, semuanya pasti beres. Jangan takut. Kalau Tuhan meredakan badai, badai pasti berlalu dengan kemenangan. Kalau Tuhan hari ini menopang saudara yang lagi jatuh, yang jatuh-jatuh itu tidak akan terpuruk, hancur, tapi akan bangun kembali. Tangkap ya, itu kalau Tuhan tahu jalan hidup. Yang kedua, bagaimana kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu? Apa yang Tuhan lakukan kalau dia sanggup? Yang pertama, Tuhan itu kalau sanggup, tenang aja. Mungkin hari ini semuanya tampak buruk, tidak baik-baik. Saya kalau kadang nyapa jemaat, gimana kabar Bu? Semuanya jujur tidak baik-baik. Tapi saya ingat khotbahnya Bu Eli, suruh belajar percaya saja. Ya sudah. Nah itu, apa yang saudara percayai, saudara kenal. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, ya simpel pikiran kita. Tuhan, aku percaya rumah tanggaku memang kacau balau, tapi Engkau akan memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Yang kedua apa? Tuhan, Engkau pasti menyediakan terbaik di hari esok.
Itu yang kita kenal dari Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kalau dikatakan jangan khawatir, berarti dia sudah menyediakan. Tangkap ya, kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti dia juga sudah menyediakan semua yang terbaik di depan. Makanya yang kedua, Tuhan menyediakan terbaik di hari esok. Yang ketiga, Tuhan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Itu yang kita percayai, yang kita tahu. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan pasti akan memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Tuhan menyediakan yang terbaik di hari esok, dan Tuhan membawa kita semua keluar lebih dari pemenang. Saudara percaya dalam hidup ini Tuhan lagi bawa kita keluar lebih dari pemenang. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di hari esok. Tuhan memulihkan segala sesuatunya indah. Ini yang kita kenal. Ayub sukses di atas proses karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup melakukan segala sesuatu indah-indah di balik semua aspek kehidupan habis-habisan. Buktinya Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Buktinya Tuhan beri kebahagiaan. Bukan hanya pengembalian, tapi kebahagiaan. Tuhan menyediakan hari esok enggak yang terbaik. Jelas sampai 4 keturunan hidup bahagia. Berarti yang terbaik ya. Dan Tuhan juga membawa Ayub itu keluar lebih dari pemenang. Buktinya imannya teruji seperti emas. Saudara dan saya, apa artinya masalah dibandingkan iman kita sekarang berbeda? Saya merasakan dulu hidup saya imannya kacau balau, imannya cuman up and down kayak jet coaster gini. Hidup boleh dibawa jet coaster, tapi sekali lagi iman tidak boleh jet coaster, saudara. Hidup boleh dibawa ke jet coaster, tapi sekali lagi iman tidak boleh seperti jet coaster. Hidup seperti jet coaster normal, tapi iman seperti jet coaster itu tidak normal. Orang benar imannya pasti timbul terus seperti emas. Emas itu tidak pernah tenggelam. Kalau iman seperti emas, imanmu timbul. Walaupun keadaan sulit, ya timbul percaya. Walaupun tidak punya uang, Bu Eli, timbul percaya. Walaupun asetku belum laku, Bu Eli, timbul percaya. Bukan tenggelam karena takut khawatir. Itu gambaran orang benar. Makanya hari ini yuk katakan siapa yang lagi ngalami keadaan krisis hari ini besar-besaran. Saudara jangan sampai imanmu tenggelam, imanmu harus timbul. Saudara harus berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup sampai hari ini melakukan segala sesuatu di balik masalahku. Segala sesuatu dibuat indah. Tuhan, Engkau memulihkan, Tuhan menyediakan yang terbaik di hari esok. Tuhan membawa saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Hidup ini jangan sampai hidup ini imannya seperti jet coaster, tapi hidup seperti jet coaster itu sah-sah saja, tidak perlu diragukan, karena ini hanya ujian yang membawa kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita harus tenang saja ya. Kenapa? Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Hidup kita bisa gagal, tapi satu hal Tuhan tidak pernah gagal. Ayatnya di Ayub 23 ayat 13a. Ayub 23 ayat 13a. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Ya, siapa dapat menghalangi dia? Hari ini tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Apa sih masa-masa sukar yang tidak bisa dihalangi dalam kehidupan orang benar? Kebaikan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan. 3K ini loh, tidak bisa hilang. Kasih setia Tuhan setiap baru, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidupku seumur hidup. Berarti hari ini kau rencanamu gagal, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tenang aja. Dia hari ini keuanganmu bisa berubah tambah merosot. Hari ini kesehatanmu berubah, anak-anakmu berubah, suamimu berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub 23
ayat 13b, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Kita percaya hari ini Tuhan itu tidak bisa dihalangi. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dihalangi dengan kehendak siapapun. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Jadi Tuhan itu tidak berubah, Tuhan tidak bisa dihalangi, rencananya pasti tergenapi. Tenang aja, Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun keadaanmu belum berubah jadi baik, dia tetap Tuhan yang baik. Kalau sekali kita berkata kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup, maka itu yang sungguh-sungguh akan digenapi. Saudara, yang ketiga, Ayub 23 ayat 14a, karena ia menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Hari ini jangan takut, rencana Tuhan tidak pernah gagal, karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dihalangi. Dan yang ketiga, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Makanya hari ini orang yang lagi ngalami keadaan yang gagal, rencanamu babak belur, saudara tetap semangat, karena dibalik semua yang belum berubah ini ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak bisa dihalangi rencananya di dalam kehidupan saudara. Bahkan Tuhan yang pasti menyelesaikan ketetapannya. Tuhan tidak bisa dihalangi. Apa yang dikehendakinya pasti dilaksanakan. Kira-kira kehendak Tuhan hari ini memberkati saudara tidak jelas. Hari ini Tuhan itu punya kehendak memulihkan, memberkati, membawa kita keluar lebih dari pemenang. Sehingga Tuhan itu tidak pernah berubah, Tuhan tidak bisa dihalangi, bahkan Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Jadi orang benar hari ini tetap semangat. Saudara tidak perlu takut. Sukses ya, proses itu akan sukses. Hari ini proses yang sukses seperti Ayub dengan 3 hal. Saudara kenal Tuhan itu siapa? Makanya kalau kita kenal Tuhan ATM, kita pasti kecewa. Satpam kecewa, center class kecewa. Nyatanya tidak ada center class, yang ada center pit, saudara. Ya, saudara lihat center class hari-hari ini mengharapkan Tuhan bim salah bim hadiah seketika. Enggak, seketika itu hari ini harus menjalani proses yang benar. Makanya sukses di atas proses itu saudara tahu siapa Tuhan. Ya, saya sudah berhenti, sudah selesai. Saudara hari ini tinggal merenungkan firman aja. Saudara, orang yang sukses di atas proses pasti tahu siapa Tuhannya. Kalau kita tidak tahu, tidak kenal Tuhan, tidak akan sukses di atas prosesnya. Ayub sukses sampai dari tadi saya ngantuk ya saudara. Ngomong sukses itu sukses. Sukses di atas prosesnya. Kenapa? Karena Ayub mengenal siapa Tuhan. Malam ini Tuhan mengajak kita semua, nak, kamu tidak tahu siapa aku. Kalau kamu hari ini ngalami keadaan yang tersulit, kamu harus tahu loh siapa Tuhan di pihakmu. Siapa Tuhan yang ada di pihakmu malam ini, yang berpihak pada hidupmu. Kalau engkau kenal aku siapa, engkau pasti sukses di atas proses. Engkau tidak akan babak belur di tengah proses. Kenyataannya banyak orang babak belur di tengah proses. Satu pintu tidak buka banyak pintu. Orang yang sukses satu pintu pasti buka banyak pintu. Ayub itu melihat kesuksesannya, Tuhan pulihkan 2 kali lipat, bahkan banyak pintu, berkat sampai 4 keturunan hidup bahagia. Bukankah kita semua hari-hari ini juga berkorban, rela menderita, rela diproses buat kita memberikan kebahagiaan buat anak cucu, buat benih-benih kebenaran yang kita tabur. Saudara pikir saya disakiti, saudara sabar, itu sia-sia? Enggak. Saudara yang lagi sabar, setia sama suami, itu sedang membuka masa depan buat keturunan. Saya tadi dikabari seorang jemaat, ya, saya melihat ibu ini memang setia sama Tuhan. Ibu ini cinta Tuhan. Dan saya lihat anaknya tadi dikabari, anaknya lulus kedokteran, ya, lulus kedokteran hebat, ya, satu-satunya mungkin di Amerika yang bisa lulus dengan nilai yang summa cum laude untuk kedokteran
hari ini. Itu orang Indonesia ya anaknya. Saya cuma bilang sama ibu ini karena bonus yang Tuhan tambah-tambahkan ketika ibu setia. Tanpa saya sadari juga, saya sedang membuka masa depan loh buat anak-anak saya. Walaupun orang berkata, kasihan deh lo, malang nasibmu. Hidup ikut Kristus buktinya apa? Hidup setia ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri, apa hasilnya? Oh, orang belum tahu hasilnya. Saya sedang berinvestasi buat masa depan anak cucu seperti Ayub. Ayub bonyok, semua aspek kehidupannya habis, tapi Ayub tahu siapa Tuhan Allahnya, dan Tuhan mengembalikan semuanya lipat. Bahkan Ayub berinvestasi buat keturunannya, 4 keturunan, dia bisa hidup bahagia. Saudara dan saya, yuk jangan hitung-hitungan sama prosesnya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang atas setiap jeripayahmu. Berarti kalau 10 tahun proses dikali 10. Tidak usah banding-bandingkan. Selama jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, perhitungannya ada. Proses 5 tahun ya kali 5. Ibaratnya kita semua dikasih kepercayaan sama Tuhan ladang. Ada yang 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Sudah. Hari ini bajak tanah-tanah. Hari ini tanami semua tanah-tanah berhektar-hektar itu dengan benih yang benar. Benih air mata itu benih yang benar. Bukan kasihan deh lu. Karena berjalan maju dengan bercucuran air mata. Saudara mungkin hari ini saudara tidak lihat hasil. Saudara cuma nangis. Benih air mata itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Suatu kali dicurahkan jadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Benih responmu, benih air mata, benih rasa sakit, itu semua diperhitungkan Tuhan. Makanya malam ini yuk saudara tahu ya siapa Tuhan, tahu jalan hidupmu, maka saudara akan lihat di Mazmur 68 ayat 20 yang berkata bagaimana hari-hari ini yuk saudara tahu bahwa Tuhan itu menanggung saudara dari hari ke hari ya. Tuhan itu menopang saudara saat jatuh dan Tuhan meredakan badai menjadi reda teduh sekali. Itu jalan hidup orang benar. Tenang aja. Sudahlah, Tuhan tahu kalau kita hanya diproses itu supaya timbul seperti emas. Tangkep ya. Kalau kedua, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tenang aja. Tuhan memulihkan semuanya menjadi indah. Tuhan menyediakan yang terbaik di hari esok. Dan Tuhan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Bahkan Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Itu berarti Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah bisa dihalangi. Dan Tuhan pasti menyelesaikan yang jadi ketetapannya. Malam ini saudara sudah nambah 1 ya, saya juga sudah belajar banyak hal ya. Saya kalau ST ini bukan hanya mengotbai saudara, tapi mengotbai diri saya sendiri. Selamat beristirahat, tidur dengan nyenyak ya. Nggak usah mikir, ambil bebanmu, diambil semua ya. Diambil semua, dipikul semua, sudah jangan ya. Saudara mulai hari ini yuk, kalau Tuhan sudah kasih standar sehari cukup sehari, jangan sok pinter, jangan sok hebat. Jangan ambil semua bebanmu hari ini ya, semua beban 2 tahun diambil. Senyatanya kita lo ndak pernah tahu 1 jam ke depan buat apa mau mikiri jauh-jauh. Lebih baik 1 hari, cukup 1 hari, toh Tuhan juga ada mau berjalan bersama-sama saudara. Dia mau nanggung, dia juga mau hari ini yang jatuh juga dibangkitkan. Tuhan tuh mau saudara, dia mau menyediakan yang terbaik, memulihkan. Bahkan Tuhan itu mau menopang dan meredakan badai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya besok hari apa? Oh, besok Jumat ya. Saudara tetap semangat. Kalau saya semangat, saya ini sudah ngantuk saudara. Dari tadi mata saya sudah saya tahan-tahan saudara. Sudah saya tahan-tahan ya. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan itu dahsyat ya. Kekuatan Tuhan itu luar biasa. Makanya ndak ada orang yang hari-hari ini yuk kita belajar sukses, jangan gagal. Saudara, di balik proses pasti ada kesuksesan. Jangan protes saat diproses, karena proses itu baik buat saudara dan saya. Jadilah orang yang sukses di saat diproses, supaya kita menikmati kebahagiaan seperti Ayub.
Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, selamat istirahat. Yuk kita doa sepakat ya. Kita percaya doa sepakat itu besar kuasanya. Saudara yang ada ikut live ini, saya tidak tahu masalah saudara bermacam-macam, nano-nano, warna-warni ya. Tapi satu hal, Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, selamanya. Dia tetap Tuhan yang baik. Masalah boleh tidak baik, tapi Tuhan yang baik tetap ada berpihak pada saudara. Hari ini taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara yang lagi berbeban berat, yang sudah rasanya ngap-ngapan ya. Hidup kayak jet coaster, jalani, tapi iman tidak boleh seperti jet coaster. Saudara tetap memilih percaya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa sepakat. Kami tahu bahwa banyak orang yang hari-hari ini sudah merasa kecewa, tawar hati sama Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau tidak tolong aku? Kenapa Tuhan Engkau kecewakan aku lagi dengan hasil yang sepertinya sudah terlihat baik, jet coaster lagi, dijatuhkan lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam ini kami belajar satu hal, bahwa ternyata kami mau hidup sukses di atas proses seperti Ayub. Kami tidak mau dibohongi oleh iblis. Kami tahu bahwa apa yang kami kenal dari Tuhan, Tuhan tahu jalan hidupku, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Itu yang belajar kami kenal dengan siapa Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Hari ini kami tahu yang punya beban rumah tangga, biar Tuhan buka jalan. Rumah tangga akan dipulihkan seperti Tuhan pulihkan Ayub. Tuhan juga pulihkan setiap rumah tangga yang lagi dalam pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lagi ngalami masalah keuangan. Kami percaya Tuhan pulihkan lipat seperti Ayub dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi sakit seperti Ayub sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur bekerja, yang lagi pergumulan tentang istri, suami, anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau berperang buat kami, Engkau bertempur buat kami, dan Engkau membuktikan kepahlawanan-Mu, bahwa Engkau sanggup memulihkan semuanya berlipat-lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima dengan iman. Kami percaya kami pasti melihat mujizat yang luar biasa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan berikan sesuatu yang spektakuler ya, yang lipat on the way. Percayalah, hari ini tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.